مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا رب لله الأحد والصلاة والسلام على من في السماء اسمه أحمد وفي Ahmad itu sudah ngantuk belum bu? Hausnya haus kurang air. Kalau kurang air yang di belakang tuh ada keran di tower, yang di samping juga ada keran. Insya Allah air nggak bakalan kurang. Makanya bu, kalau kita ngaji itu perutnya harus kenyang, jangan sampai lapar, jangan sampai haus. Jadi kalau sudah perutnya kenyang, enak. Pas lagi ada yang ceramah, tinggal nyender sambil tidur. Para jamaah hadirin wal hadirat kaum muslimat yang berbahagia, yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan izin dan nikmat Allah, yang alhamdulillah dengan izin dan inayah Allah, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah, kita bisa kumpul, kita bisa duduk bersama dalam rangka menyaksikan baringan dan dalam rangka menyaksikan ikhtibaran ataupun latihan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah tadi tampil diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin. Diberikan umur yang panjang, diluaskan rezeki yang berkah, mudah untuk melaksanakan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada manusia yang paling sempurna, manusia yang paling agung, itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang bakal mendapatkan pertolongan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan takut-takut ucapin aminnya, udah beres. Nggak bakalan ada yang cemburu. Pas amin, semoga Allah mengijabah doa kami, doa kita. Hadirin wal hadirat jamaah yang saya hormati, dalam kesempatan ini kira-kira saya ngomongnya bahasa apa? Sunda. Bahasa Sunda. Terserah aku. Bahasa Sunda ngerti kan? Di Palestina juga ngerti juga mang. Bahasa Sunda ngerti kalian kan? Dikit-dikit, dikit-dikit juga nanti mau masuk ke dalam. Ngerti juga mi, mangkut-mangkut baik. Para jamaah kaum muslimin wa muslimatin rahimakumullah. Karena ini acaranya adalah acara latihan dalam rangka mengetes anak-anak kita, baik yang tampil membaca sholawat, yang tampil membaca doa-doa, ataupun yang tampil membaca
ayat-ayat Al-Quran. Jadi para jamaah kaum muslimin wa muslimatin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'atun min sa'adatil mar'i ayyakuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa ayyukhalidahu salihina wa rizquhu fi baladi. Jadi menjadikan sabab bakal bahagia, bakal mendapatkan kesenangan satu manusia ketika mendapatkan 4 macam perkara. Berapa Bu? 4 macam perkara. Berapa Pak? 4 macam perkara. Jadi ketika kita mendapatkan sabab 4 perkara, maka insya Allah kita termasuk orang yang bakal mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia ataupun nanti di alam akhirat. Mau tahu nggak Bu yang 4 perkaranya? Mau tahu nggak Bu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tahu banget. Duduknya yang enak ya. Kan tadi udah gitu. Udah makan lontong, benar tuh ya? Iya. Udah makan donat gitu. Makanya seharusnya tadi panitia harus pinter bagi-baginya sebenarnya. Iya, betul. Kan kue yang datang itu ada lontong, ada donat. Itu sebenarnya panitia harus lincah. Kenapa harus lincah? Nanti yang lontong kasih ke ibu-ibu, yang donat kasih ke bapak-bapak gitu. Iya, jangan donat dikasih ibu-ibu, lontong dikasih ke bapak-bapak, makanya nggak nafsu itu. Nggak nyambung. Makanya lain kali panitia harus cerdas. Ini kue siapa? Bagikan ke siapa tuh? Seperti tadi aja, lontong ke ibu-ibu, pisang ke ibu-ibu, giliran kue cincin ke bapak-bapak kasih ibu. Supaya pas bikin pasti kuenya gitu. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun nanti di akhirat ketika wa ayyakuna zaujatuhu sholihatan, ketika kita seorang suami, ketika kita seorang bapak mendapatkan ataupun punya istri yang solehah. Amin. Bu ingin jadi istri solehah? Amin. Bapak-bapak ingin punya istri solihah? Tadi katanya karena gampang. Tinggal ibu yang namanya Kokong ganti istri solihah. Bapak ibu-ibu pengen punya suami yang soleh? Itu juga gampang, tinggal ganti bapak soleh. Saya namanya Pak Roni. Pak Roni. Iya Pak Roni, tambahan Pak Roni Ahmad Soleh. Hati kuning. Ya udah itu kan ganti Roni Soleh. Jadi yang pertama adalah salah satu sabab yang bakal menjadikan kita bahagia di dunia wal akhirah. Pertama, ayakuna zaujatu solihatan, mempunyai istri yang solihah. Mana istri yang solihah? Kalau saya sebutkan, mungkin saya jawab dengan cerita ataupun kisah-kisah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah untuk menjadi istri solehah, yang mana motifnya saya ceritakan satu kisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Siti Fatimah, wahai Siti Fatimah putriku, tahukah engkau siapa yang bakal nanti di akhirat memegang tali kendaraanmu?
cek Kangjeng Nabi, wahai Siti Fatimah, nyaho henteu anjeun engke di surga nu nyekel kendaraan anjeun, nu nyekel kali kendaraan anjeun. Ketika Siti Fatimah di surga nanti saha nu bakal nyekel kana tali kendaraanna, otomatis eta jalma termasuk ahli surga. Pertanyaan Kangjeng Rasul, cek Kangjeng Rasul, Fatimah, nyaho henteu anjeun tahu apa tidak tahu siapa nanti di surga yang bakal memegang tali kendaraanmu, wahai Fatimah? Tentu kata Siti Fatimah, wahai Abi, wahai Rasulullah, aku tidak tahu. Itu suatu kata-kata yang hebat. Walaupun seorang bapak ketika punya kedudukan yang tinggi, mulia di hadapan Allah, Rasul Allah, Nabi Allah, maka Siti Fatimah tidak pernah menyebutkan nama. Paling rendah menyebutkan wahai Abi, tapi dilanjutkan dengan gelarnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah, jangankan menyebutkan nama, menyebutkan Abi pun jarang. Kebanyakan dengan pangkat dan gelarnya, ya Rasulullah, ya Nabi, ya seorang anak kepada bapak yang dibawa gelar dan kedudukannya. Makanya contoh kita sebagai umat kami, sebagai umat Nabi Muhammad, ketika memanggil istri, ketika memanggil apalagi orang tua, jangan sampai pernah menyebut nama. Oh awas, ayah tadi dia nusok nyebut kata laki nyebut ngaran. Ayah. Kalau bercanda bi, kalau lagi bercanda. Yang ulama tak nyebut ngaran, yang aki-aki rek. Lebih parah aki-aki diwari berparelama bujangan dan ternyata kok ibu juga mungkin lamun ibu nyebut aki-aki kan dibalas bohong ini kan betul akhirnya mah nggak harmonis jenai sana jenis kalolot gitu, wahai sayang gitu kan itu. Supaya apa? Supaya makanya dari mulai kita rumah tangga sampai di akhir hayat tetap kita berada di dalam rumah tangga yang harmonis. Makanya dimulailah dari bahasa-bahasa yang indah. Memang maklumna di orang mah gitu menanyar-anyar mah tadi teh ayang gitu. Barangnya tadi itu nama papa sia, tadi itu nama aki-aki. Apalagi lamun orang sampai nyebutkan kata laki ngarana itu termasuk akhlak anu goreng. Itu misalkan orang boga salaki ngarana somat. Tuh jadi ngaran somat dulunya. Ibu misalkan boga salaki ngaran somat, hei somat heta duit, masya Allah. Tuh halakan itu kuma kuduna wahai arjunaku, Wahai duitku. alhamdulillah ke lawan laki sedikit itu kan bahasa mantap bisi ibu kadang-kadang dibentak ku salaki, dimarahan ku salaki, pula dilawan ku keras deui. Leulesan leuleusnya itu. Ini lamun sepertinya terkeras-keras, kurang deketan pelukan dan hampura mulai kesalahan. Wahai Abi, bila mana ayah kesalahan, mohon maaf sambil cerik-cerik. Ke nyata dina mata nangalwar kecai mata leungeunna ngarayak sugan teh dina kantong aya duit. Copet. Muah, kalau orang bilang laki marah, dimarahan. Eta mah tsunami begitu. Gambaran wanita soleh tidak perlu saya sebutkan tarif-tarifnya dengan jawab dengan contoh, yaitu Rasulullah mengatakan yang bakal nanti memegang tali kendaraanmu wahai Siti Fatimah, yaitu adalah titik mutia surah haqqul maut.
mangga jarak itu di mana aya waktu cek Kanjeng Rasul ngomong ka Siti Fatimah. Begitu aya kesempatan waktu Siti Fatimah jarahna silaturahmi kanu ngaran Siti Mutia kanu geus disebutkeun ku Kanjeng Nabi nanti di akhirat bakal megang lali kendaraan sang Siti Fatimah. Berarti sudah ada jaminan masuk surga. Bu, kira-kira mau diceritakan kisah Siti Mutia di turutan mual? Endek, insya Allah. Di turutan mual? Janji ya. Awas, lamun itu. Lamun itu ditepakin janji nafsu pula didoakan. Mudah-mudahan salakinanya dulu. Jadi lagi yang kaya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siti Mutia, begitu Siti Fatimah datang kepada Siti Mutia, Assalamualaikum, dijawab oleh Siti Mutia, Waalaikumsalam. Munceng bahasa ulang nama saha di luar aya keperluan naon kaula adalah Siti Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaula adalah Siti Fatimah putri daripada Nabi Muhammad. Cek eta Siti Mutia hari anjeun jeung saha datangna Siti Fatimah Hasan. Kaula jeung Sayyidina Hasan. Oh, lamun anjeun Siti Fatimah datang ka jeung Sayyidina Hasan, kaula dilarang ku salaki kaula ngasupkeun lalaki ka imah ieu anu lain lalaki anu lain mahrum. Jadi kaula ku salaki teu diizinan ngasupkeun lalaki ka imah tanpa aya izin ti salaki, lamun keur kabeneran salaki keur teu aya di imah. Akhirna kumaha Siti Fatimah mawa Sayyidina Hasan anu masih keneh leutik, tapi ku sebab teu diizinan ku Siti Mutia akan wajah di salakina dilarang ngasupkeun lalaki ka jero imahna tanpa aya izin, maka Kang Siti Fatimah pulang beserta Sayyidina Hasan. Di hari kedua silaturahmi Siti Fatimah datang kadinya. Menurut satu riwayat bawa anak dua Hasan dan Husain. Menurut satu riwayat bawa Sayyidina Husain doang. Begitu urut salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saha anjeun kaula adalah Siti Fatimah serta siapa? Serta Sayyidina Husain. Oh maaf Siti Fatimah, kalau Sayyidina Husain masuk ke rumah ini sudah ada izin dari suami saya, tapi kalau untuk Hasan belum ada izin. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa menerimanya. Akhirnya pulang kembali Siti Fatimah beserta Sayyidina Hasan Husain. Tidak memaksa. Makanya Bu, kalau kita namu ini ambil hikmahnya. Walaupun kita ada keperluan, kalau memang yang punya rumahnya belum sempat menemui, jangan maksa. Cukup kita ketika kita namu ke rumah bapak ke rumah guru ke rumah tetangga cukup mengucapkan assalamualaikum. Belum ada jawaban assalamualaikum dua kali, belum ada jawaban assalamualaikum tiga kali. Setelah mengucapkan salam 3 kali, sabar. Mungkin yang punya rumah sedang tidur, mungkin yang punya rumah sedang sholat, mungkin yang sedang punya rumah sedang sholat. Kudu husnuzon baik, kudu boga prasangka bagus, berarti can bisa ngajawab salam. Geus kumaha?
orang dalam ayat 4 dirinya geus benang tunggalana. Kayaknya lamun seperti ayat mah jawaban jeung kayaknya bakal ditanya keluar. Ulah kieu ya. Assalamualaikum. Cara itu. Tuh, ngedor-ngedor ke polisi mah. Udah. Itu kaget tuh di mana? Dok gitu ya ayeuna naon kan gitu. Kamu lawan pintu narus mah. Ngedor-ngedor pas polisi banyak di penjara gitu tuh. Udah. Itu akhlak termasuknya. Jadi cukup mengucapkan salam 3 kali. Kalau memang belum ada jawaban, kita berdiri sebentar. Cuman awas nangtungna ulah di deket lawang. Itu. Lamun ieu pintu tema pintu imahna. Urang nangtung heulana nungguan ulah di pasti dieu. Kudu radana di pinggir. Lamun di pas pintu sekali di sini boga imah keluar, nempo urang pak kaget jadi saja kupil anak gitu. Itu ulah pas ngujakeun bukakeun pintu urang aya dihareupeun bisi kaget itu kamu nuju lemah jantung bapak itu akhlak kata tina cukup mengucapkan salam 3 kali terus sampai ngetok pintu itu tungguan ke sabar kayak ayat menyanyikan tadinya mulai membawa imah usul anak mau pasti terjadi. Fatimah datang lagi kepada Siti Mutia untuk silaturahmi ingin mengetahui apa kehebatan Siti Mutia sampai Rasulullah mengatakan bahwa dia yang bakal memegang tali kendaraan Siti Fatimah di surga. Di hari yang ketiga Siti Fatimah mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam beserta siapa Hasan dan Husain. Alhamdulillahirabbil alamin. Suami saya telah mengizinkan masuk Hasan dan Husain. Maka silaturahmilah Siti Fatimah masuk. Ambil hikmah berarti ketika kita menjadi seorang istri supaya menjadi istri yang solehah, awas jangan gampang-gampang nyuruh masuk laki-laki yang bukan mahram ke rumah kita. Makanya kita pun sebagai bapak-bapak laki-laki harus tahu tata cara namu. Ketika kita mau datang ke teman kita yang laki-laki kebetulan tidak ada, maka jangan dulu masuk. Kalau bisa perlunya juga kan ke suaminya. Makanya sudah kita kurang lagi lain kali datang. Itu cara agama mengatur. Tidak boleh. Nanti termasuknya kita khulwat muharramah. Duduk laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram hanya berdua, itu termasuk khulwat muharramah, termasuk nyeti yang diharamkan. Ketika masuk Siti Fatimah beserta Hasan dan Husain yaitu ke rumah Siti Mutia, maka dipikir kata Siti Mutia, oh kayaknya biasa-biasa saja, ahli sholat enggak, biasa melaksanakan sholat sewajarnya orang-orang muslim yang lain, ahli wiridan enggak juga. Cuman ini ada apa sampai Rasul tadi mengatakan Siti Mutia bakal memegang kendaraan Siti Fatimah di surga. Pas dilihat-lihat di pinggirnya ada 3 benda yang memang kayaknya diistimewakan. Bendanya tidak mahal harganya, tidak begitu bagus, tapi kaya-kaya diistimewakan, kaya-kaya dikaromahkan, kaya-kaya disanjung-sanjung. Apa tuh bendanya? Yang pertama adalah lap. Mun aya nama sapu tangan, handuk letik di pinggir kita